Oh hello, oh hello, oh hello. Selamat pagi anak-anak yang di rumah. Apa kabar hari ini? Hebat, sehat, luar biasa. Yesus sahabatku. Yes, yes, oke. Berjumpa lagi bersama KBTK Pencinta Damai untuk belajar bersama. Nah, sebelum kita belajar hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pagi ini kami anak-anak-Mu dari TKB Pencinta Damai mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Karena semalam tadi kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan pada pagi hari ini Tuhan juga sudah izinkan kami untuk kami boleh bangun pagi dengan badan yang sehat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, pagi ini kami anak-anak-Mu akan belajar dari rumah kami masing-masing. Sertai kami dan dampingilah kami. Curahkan Roh Kudus-Mu pada kami semua, agar kami dimampukan untuk dapat belajar dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami yang saat ini sedang bekerja maupun yang saat ini sedang mendampingi kami untuk belajar pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka semangat di dalam bekerja, memberikan rezeki yang melimpah di setiap pekerjaan dan usahanya, juga memberikan kemampuan dan kesabaran di dalam mereka mendampingi kami untuk belajar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua ibu guru kami di KBTK Pencinta Damai. Kami mohon berkatilah mereka, berilah mereka kesehatan, semangat di dalam mereka menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah seru dan doa kami. Dan doa ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan
Bunda Maria, terimalah salam dari kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah ikut berdoa dengan sikap yang baik. Nah, hari ini kita masih belajar tentang binatang yang hidup di hutan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang jerapah dan gajah. Nah, kali ini Miss Vita akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang binatang yang berbahaya. Wah, binatang yang berbahaya. Ya, kita akan belajar tentang binatang yang berbahaya, yang disebut juga dengan binatang buas. Nah, apa sih binatang buas itu? Dan apa sih binatang yang jinak? Yuk, anak-anak lihat video ini dengan sungguh-sungguh ya, karena setelah melihat penjelasan dari Miss Vita, anak-anak akan mendapatkan tugas yang harus diselesaikan. Oke, selamat belajar. Dari hewan buas. Wow. Hewan yang disebut buas adalah hewan yang berbahaya bagi manusia karena bisa menerkam, menggigit, mencakar, menyengat yang bisa menyebabkan luka atau kematian. Selanjutnya, hewan buas atau liar merupakan hewan yang tidak dipelihara dan tidak dibiasakan hidup dengan manusia dikarenakan berbahaya. Itu tadi karena bisa menyebabkan luka atau kematian pada manusia. Makanya tidak dipelihara oleh manusia karena berbahaya. Dan ini dia ciri-ciri dari hewan buas. Yang pertama, hewan buas itu lahir dan hidup di alam liar. Yang kedua, biasanya tidak dipelihara manusia. Yang ketiga yaitu hewan tersebut akan menyerang jika diganggu atau merasa terancam. Tuh, jadi jangan dideketin karena dia nggak tahu sebenarnya kita pengen mainan, tapi mungkin dia pikir kita mau mau mengganggu dia, makanya dia akan menyerang balik jika kita mendekatinya. Dan hewan tersebut berbahaya bagi manusia. Itu tadi ciri-ciri dari hewan buas. Selanjutnya kita ke pengertian dari hewan jinak. Hewan jinak itu pada umumnya tidak galak, tidak buas, tidak menakutkan, dan patuh pada manusia. Makanya hewan jinak dapat dipelihara oleh manusia. Lah ini tadi, kalau hewan buas tadi kan tidak dapat dipelihara oleh manusia karena berbahaya, tapi kalau hewan jinak ini dapat dipelihara oleh manusia karena hewannya tidak galak, tidak buas, dan tidak menakutkan, dan juga hewan ini patuh pada manusia. Makanya manusia boleh memelihara hewan yang tergolong hewan jinak. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu contoh dari hewan buas. Aum, aum. Begitulah kira-kira suaranya. Ini dia harimau. Harimau termasuk ke dalam spesies kucing loh, namun kucing yang super besar. Dia ini pemakan daging. Tapi sayangnya harimau hampir punah loh, karena banyak diburu oleh orang-orang dan diambil kulitnya. Sehingga harimau dilindungi oleh negara. Ayo, siapa yang tahu ikan apakah ini? Giginya yang tajam tampak menyeramkan ya. Ya, ini dia. Namanya ikan hiu. Ikan hiu adalah salah satu dari jenis binatang buas.
Meskipun jarang menyerang manusia, tapi banyak juga korban-korban manusia yang meninggal dikarenakan dari serangan hiu. Jadi kita harus hati-hati ya saat berenang di pantai, apalagi jika ada keterangan bahwa di pantai tersebut atau di laut tersebut terdapat ikan hiu. Contoh hewan buas yang terakhir adalah komodo. Komodo adalah hewan asli dari Indonesia. Komodo merupakan hewan purbakala yang masih hidup sampai saat ini loh. Maka komodo dijadikan sebagai salah satu dari keajaiban dunia. Dan cuma ada di Indonesia loh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hewan jinak. Hewan yang jinak adalah hewan yang tidak buas, tidak galak, dan tidak juga berbahaya bagi manusia. Karena biasanya hewan yang jinak hidup berdampingan dengan manusia. Hewan jinak biasanya jadi peliharaan manusia loh. Contohnya seperti kucing, ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang binatang buas dan binatang jinak. Nah, sekarang anak-anak siapkan buku paket anak-anak, kita akan mengerjakan tugas hari ini. Sekarang kita siapkan buku kognitif dan buka di halaman 21. Wow, coba lihat. Di halaman 21 banyak sekali gambar-gambar binatang. Coba kita sebutkan satu-satu ya. Ada harimau, kelinci, ikan hiu, kucing, singa, burung, buaya, dan beruang. Nah, kira-kira dari gambar ini perintahnya kita diberi tugas apa ya? Yuk kita baca perintahnya. Perintahnya adalah lingkari biru gambar binatang buas. Lingkari dengan warna biru atau dengan krayon biru untuk gambar binatang yang buas. Ingat, tadi di penjelasan binatang buas adalah binatang yang berbahaya, pemakan daging, dan bisa melukai manusia atau bisa menimbulkan kematian. Nah, sekarang anak-anak cari dan lingkari dengan warna biru. Kemudian perintah yang kedua adalah lingkari kuning gambar binatang jinak. Lingkari dengan krayon warna kuning untuk gambar binatang yang jinak. Nah, apakah anak-anak menemukan? Nah, jika anak-anak sudah paham tentang perintah ini, segera dilingkari. Jangan lupa ada yang berwarna biru dan juga ada yang berwarna kuning. Nah, selamat mengerjakan. Selanjutnya, kita siapkan buku seni di halaman 20. Yuk kita baca perintahnya. Gambar singa di kertas gambar seperti petunjuk dan warnai dengan jarimu. Jadi, kita diberi tugas untuk mencontoh bentuk kepala singa seperti langkah-langkah yang ada di gambar buku anak-anak. Kemudian kita warnai. Nah, untuk anak-anak yang memiliki cat air, boleh diwarnai dengan jari ya, seperti kemarin mengecap ya. Tapi jika anak-anak tidak memiliki cat air, boleh diwarnai dengan krayon. Nah, yuk sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat gambar kepala singa. Untuk menggambar kepala singa, anak-anak boleh menggambar di buku yang sampul merah, buku untuk menempel. Nah,
jika anak-anak ingin menggambarnya di kertas HVS, boleh seperti Miss Vita ini ya. Yuk, langkah pertama yaitu membuat 2 lingkaran yang saling menumpuk. Sekarang Miss Vita akan membuat 2 lingkaran. 1, seperti bola ya. Nah, kemudian 2 seperti bola. Oke, 2 lingkaran sudah. Kemudian ditambah 1 lingkaran yang menumpuk. Miss Vita mulai dari sebelah sini. Lingkaran diusahakan sama besar lingkarannya ya, pelan-pelan. Nah, jadi deh. Nah, kemudian yang hampir mirip seperti segitiga ini kita beri spidolnya pelan-pelan begini. Ini menjadi gambar hidungnya singa. Seperti ini menjadi hidungnya singa. Kemudian kita beri mata, biar bisa melihat. Kemudian kita beri taringnya, lengkung ke dalam ya, lengkung. Sudah. Kemudian biar bisa mendengar, kita beri kepala singanya telinga, lengkung. Telinga kanan dan telinga kiri, lengkung yang sama besar ya. Oke, sudah. Kemudian kita beri kumis. 1, 2, 3. Sebelahnya lagi juga ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita membuat rambut kepalanya atau bulu dari kepala singa. Oke, dimulai dari sebelah taring sini, di bawahnya kumis kita beri lengkung, 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 lengkung seperti kita membuat awan ya. Lengkung, lengkung, lengkung sampai sini. Nah, selesai untuk gambar kepala singa. Sekarang karena Miss Vita tidak memiliki cat air, maka Miss Vita akan mewarnainya dengan krayon. Nah, ini adalah hasil mewarnai Miss Vita. Bagaimana dengan anak? Apakah kalian bisa? Pasti dong, karena anak-anak TKB pecinta damai adalah anak yang hebat-hebat. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak belajar hari ini? Apakah kalian senang? Wow, hebat sekali jika anak-anak semuanya senang. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Oh iya, sampai ketemu video selanjutnya di esok hari. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dan patuh kepada orang tua. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.